Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi uhiyal qur'ana lil alamin. Amma ba'du. Tayyib, fi hadhihi al-fursah ats-tsaminah nahnu min al-majmu'ah as-sabi'ah nurid an nabhath ilaikum jami'an an aqsamit tashbih bi'tibari adatihi wa aghradihi. Tayyib, qabla kulli syai' ismahu lana an nu'arrif a'da'ana. Al-awwal ya'ni Muhammad Ilham Alamsyah kal mutakallim al-awwal. Wathani ya'ni Bunga Lara kal mutakallima al-thaniyah. Wathalith Muhammad Alfin Salam kal mutakallim al-thalith. Wal akhir Zahra Zahwa kal mutakallima al-rabi'ah. Tayyib, wal an sanwasil ila bayanil mutakallimin. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, fil awal ya'ni an aqsamit tashbih bi'tibari adatihi. Yanqasimu aqsamut tashbih bi'tibari adatihi ila qismaini. Al-awwal ya'ni muakkad, al-thani ya'ni mursal. Jadi pembagian tashbih ditinjau dari segi adatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama muakkad dan yang kedua adalah mursal. Tayyib, wal an yani at-tashbih al-muakkad. At-tashbih al-muakkad wa alladhi hudhifat fihi adat at-tashbih ma'a tanasib tamthil. Jadi yang dinamakan tashbih muakkad adalah tashbih yang dibuang adat tashbihnya tanpa disertai dengan pengira-ngiraan. Wasumya mu'akkidan li'anna al-gharada min tarkiha wa ida'a'u anna al-musyabbah ainul musyabbah bihi la mujarrad annahu yashbahu fi syai'in bainihima. Dan dinamakan dengan tashbih muakkad karena tujuan daripada tashbih tersebut yang membuang adatut tashbih yaitu bertujuan untuk mengklaim bahwasanya musyabbah merupakan bagian daripada musyabbah bihi. Di antara keduanya ini pasti memiliki keserupaan terhadap sesuatu. Wa farqu baina hadfi al-adati wa taqdiriha fal muqaddar ka'annahu madhkur ammal hadfu faya'ni at-tarku bil kulliyah. Ini menjelaskan daripada pengertian yang tadi ma'a tanasib takdir, di mana perbedaan daripada al-hadfu sama al-muqaddar yaitu terletak pada sesuatu yang dibuang. Jika muqaddar itu sesuatu yang dibuang itu seakan-akan disebutkan, sedangkan al-hadfu ini sesuatu yang dibuang itu memang aslinya dibuang sepenuhnya gitu. Al-mithal yakni qauluhu ta'ala wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Surah An-Naml al-ayat 8 wa 8. Ayy wa hiya tamurru marra mithla marra as-sahab fahadfu al-mithal alladhi huwa al-murad bil adat huna wa ja'ala al-kalam kal khali min taqdirihi liyufidu anna marraha nafsa marra as-sahab. Jadi kata tamurru marra ini aslinya tamurru marron mithla marras sahabi, tetapi kata misal
di sini yang aslinya sebagai adat ini dibuang tanpa disertai dengan pengira-ngiraannya. Karena hal ini berfungsi marroha, yang artinya bergeraknya atau jalannya. Jalannya ini hanya seperti jalannya awan. Jadi gunung ini seakan-akan geraknya itu seperti gerak awan gitu. Wal mithal atsani qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Surat Al-Ahzab al-ayat 45 ila 46. Ali as-siraj al-munir wa syabaha bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam tashbihan muakkadan li'annahu biduni adati tashbih wa dhalika yadullu quwwat asyibh bainihima. Jadi kata as-sirajul munir ini diserupakan dengan Nabi dengan keserupaan yang kuat, karena pada lafaz was-sirajul munir ini tidak ada tashbih. Hal ini karena tidak ada tashbihnya, ini menunjukkan bahwa terjadi keserupaan yang kuat atau keserupaan yang sangat melekat di antara kata sirajul munir sama Nabi Muhammad SAW. Syekh Thohir ini mengatakan bahwasanya kata sirajul munirah ini merupakan tashbih atau perumpamaan yang sempurna dari segi keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya di dalam lafaz sirajul munirah ini ayyi arsalnaka kasiraja al-munir, di dalamnya tersimpan adatut tashbih yang berupa huruf kaf. Tayyib, fanastamir al-bayan at-tashbih al-muakkad ila al-mutakallimah al-atiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana al-mutakallimah al-thaniyah sa'astamir al-bahas an mithal min tashbih al-muakkad. ومنه قول الحماسي زيد بن حمل هم البحور عطاء حين تسألهم وفي اللقاء إذا تلقى بهم وهما. كما عرفنا قبل قليل أن التشبيه المؤكد هو التشبيه الذي حذفت به أداة التشبيه، ففي هذا التشبيه هناك أداة التشبيه المحذوفة بين المشبه والمشبه به، وتقديره هم كالبحور عطاء حين تسألهم وفي اللقاء إذا تلقى بهم وهما. والآن هيا نفهم معا ما المقصود من هذا التشبيه. المهمة الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأسه الجمع مهما، ومفعول تلقى محذوف تقديره عدوك. Jadi maksud dari kata muhammah dalam tashbih tersebut adalah prajurit yang tidak diketahui dari mana arah datangnya karena saking gercapnya atau karena saking kuatnya, dan jamak dari kata muhammah adalah buham. Dan dalam tashbih tersebut ada maf'ulun bih yang dihadapkan yang terletak sesudah fi'il talqa
yaitu aduwak, musuh kalian. Jadi kita dapat mengartikan tasbih ini, mereka itu bagaikan lautan-lautan dalam hal kedermawanan ketika kalian meminta kepada mereka. Wa fil liqa'i idza talqa bihim Muhammad, dan dalam pertemuan jika kalian bertemu dengan musuh kalian, mereka itu bagaikan buhmah. Wa idza kana ata'ul bahri mutanawwi'an la yanfudh mahma ukhidha minhu. Nah, sebagaimana kita rasakan bahwa kesannya sumber daya laut itu sangat beraneka ragam, sangatlah banyak yang tidak akan habis meskipun kita selalu memanfaatkannya. Fama baluna bil buhur, maka kita harus peduli terhadap laut-laut yang ada di tempat kita. Wa bihadatsi adati tashbih aslan min qawlihi humul buhur sara haula'i laysu mulhaqina bil buhur fayakununa aqalla minha ata'an sya'anna al-mushabbah wal mushabbah bih walakinnahum al-buhur bal bil qasri yakununa awla bismil buhur min tilkal buhur al-haqiqiyah. Nah, adapun faedah dihasafkannya atau dihapuskannya adat tashbih dari tashbih ini adalah untuk menunjukkan bahwasannya antara musyabbah dan musyabbah bih itu ada sifat yang lebih dikuatkan. Nah, kan dalam contoh ini wajah syabahnya adalah kata atau sifat dermawan atau sifat pemberi. Jadi di antara musyabbah dan musyabbah bih, antara hum dan buhur itu ada sifat yang lebih kuat. Jadi sifat antara hum dan buhur ini tidaklah sama. Sya'annal musyabbah wal musyabbah bih, seolah-olah antara musyabbah dan musyabbah bih ini sama, maka dihazafkan ada tashbihnya gitu. Nastamir al-mithal at-tali wa min at-tashbih al-mu'akkad ma udhifa fihi al-musyabbah ila al-musyabbah ba'da hadfil ada. Nah, jadi tashbih mu'akkad ini ada yang berupa idhafah antara musyabbah bih dengan musyabbah setelah dihasafkannya ada tashbih. Kama fi qali Ibnu Khuzaifah farrihu taba'athu bil husuni wa qad jara dhahabal asili ala lujainil ma'i. Likai nafhamu hadha tashbih hayya naqra hadha al-syara. Taba'athu bil husun ay tuharrikuha wa tamiluha tamilan rafiqan. Maksud dari taba'athu bil husun adalah menggerakkannya ke kanan dan ke kiri dengan gerakan yang lembut. Wa qad jara ay dhahab, telah tampak. Al-asil wal waqtu ba'dal asri ila al-ghurubi, asil adalah waktu sore menjelang maghrib. Wa dhahabal asili ay sufratuhu allati kadhab, warna kekuning-kuningannya bagaikan emas. Walujainul ma, perak air ay alamain kalujain, di atas air bagaikan perak ay kalfiddah. Faidzalik mungkinuna an nutarjima hadha tashbih, dan angin telah menggerakkan dendahanan ke kanan ke kiri, dan telah hilang, telah tampak waktu sore menjelang maghrib bagaikan emas kekuning-kuningan di atas perak air. Jadi idhofah yang terdapat di dalam tashbih ini adalah dhahabal asil, yang mana al-asilnya menjadi al-musyabbah, yang mana al-asilnya menjadi al-musyabbah dan dhahabanya menjadi al-musyabbah bih. Wa wajhu syabah as-safa wal bayad, jadi wajah syabah di antara musyabbah dan musyabbah bihnya adalah as-safa wal bayad, ketenangan dan putihan. Bahada tashbihu mu'akkad bija'lil musyabbah ayyan al-musyabbah bih, dan tashbih mu'akkad ini dengan menjadikan musyabbah sebagai penjelas dari musyabbah bih dengan cara mengidafahkannya. Qala Ibnu Ya'qub at-ta'kidu huna mustafad min ja'li ahadihima nafsul akhar kaitu yutlaqu alaihi wa yudhafu ilaihi idhafatul bayan. Tayyib, hayya nastamir an tashbihil mursal. At-tashbihul mursal
Wa tashbihul madhkuratul adha. Jadi tashbih mursal ini adalah tashbih yang disebutkan adanya, yang mana adanya bisa berupa fi'il, bisa berupa isim, atau bisa berupa huruf. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Nah, jadi dalam ayat Al-Quran ini terdapat tashbih yang mana ada tashbihnya dinampakkan secara zahir dan dia itu adalah al-kaf. Mithal tali anta kal-bahri bis-samaha. Wa adat tashbih hiya al-kaf. سأستمر البيان الذي بينه صاحبي من قبل وأنا سأشرح لدى حضرتكم يعني التشبيه حسن التشبيه المقبول أو يقال التشبيه حسن مقبول. Sa'ubayyin bil lughatil mafhumah. Ini sekarang kita masuk bahasan tashbih hasan maqbul atau tashbih maqbul. Apa itu tashbih maqbul? Wa huwa at-tashbihu al-wafiyyu bi ifadatil ghard minhu. Yaitu tashbih yang sesuai dengan faidah tujuan, dengan tujuannya, tashbih yang sesuai dengan tujuannya, atau dikatakan dalam pendapat lain definisinya ma'ufiya bi aghradi tashbih, yaitu tashbih yang sesuai dengan tujuan tashbihnya. Itu ya, jadi tashbih yang sesuai dengan tujuan tashbihnya tersebut. Jadi dilihat dari tujuan tashbihnya. Tujuan tasbihnya itu gimana? Saya kasih contoh simpel sebelum masuk ke pembahasan di dalamnya kan gitu. Saya kasih contoh, saya berbicara dengan seorang mukhotob. Mukhotob ini tahu bahwa Zaid itu seorang pemberani gitu. Maka saya katakan pada dia, Zaidun al-asadi fisyaja'ah. Zaid seperti macan dalam keberaniannya. Dia tahu. Maka ini dibahas dalam sini. Ataupun saya berbicara kepada seorang mukhotob, dia tidak tahu bahwa Zaid itu seorang pemberani atau bukan. Tiba-tiba saya mengatakan Zaidun kal-asadi fisyaja'ah. Zaid seperti macan dalam keberaniannya. Itu juga dibahas dalam sini. Gimana pembahasannya? Oke. Satu, ka'ayyakunal mushabbahu bihi a'rafu biwajhi shibih inda sami' minal mushabbah, yaitu jikalau wajah shibihnya itu lebih mudah diketahui berdasarkan musyabbah bihnya daripada berdasarkan musyabbahnya gitu. Jadi Zaidun musyabbah, Asadun kal asadi, al-asad musyabbah bih, fisyaja'ati apa fisyaja'ati dalam keberanian kan, wajh syibih. Jika yang dimaksud sini jika wajah syibihnya fisyaja'nya ini lebih mudah diketahui berdasarkan musyabbah bihnya. Apa musyabbah bihnya? Al-asad. Ini yang pertama itu gitu. Jadi Zaidun kal asadi fisyaja'ati, wajh syibihnya kan lebih mudah diketahui, maksudnya yang sesuai dengan kalimat syaja'ah itu Zaidun apa asad kan gitu. Zaidun apa asad, atau kita balik, al-asadu ka Zaidin fisyaja'ah. Itu nanti pembahasannya. Sekarang Zaidun kal asadi fisyaja'ah kan jadi yang hampir mirip keserupaannya dengan makna keberanian itu kan
Syaja apa? Asad kan? Musyabbah binya. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, ini ada beberapa tujuan. Nah, wadzalika fi tashbih alladhi yakunu al-ghurdu minhu. Nah, tujuannya yang pertama bayanu halil musyabbah, menerangkan keadaan musyabbah. Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Mana letak musyabbahnya? Zaidun musyabbah. Jadi menerangkan lafaz zaidunnya ini. Fa idza juhila as-sami' hala thawbin min sawadin aw ghairihi wa 'arafa halun akhurun. Jadi jika si pendengar atau mukhatab ini, pendengar ini mengetahui keadaan thawbin min sawadin aw ghairihi, keadaan baju, nanti contohnya keadaan baju hitam atau warna yang lain, tidak mengetahui wa arafa halun akhurun, sedangkan dia mengetahui bahwa bajunya itu bukan warna hitam atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian si mutakallim mengatakan contohnya dzalika thawbu kahadza fi sawadihi, baju itu seperti ini dalam kehitamannya gitu. Nah, jadi kan dzalika thawbu ini musyabbah, ka adatu tashbih hadza musyabbah bi sawadihi wa yushbih. Nah kan, jadi faida juhila sami kan bayan halil musyabbah, menerangkan keadaan musyabbahnya kan, musyabbahnya gitu kan. Berarti wajhu syibihnya ini menerangkan wajhu syibihnya, menerangkan musyabbahnya itu kan. Jadi yang pertama bayun halil musyabbah, kalau si pendengar itu tidak tahu keadaan bajunya itu hitam atau yang lainnya, maka katakan seperti ini, dzalika thawbu kahadza fi sawadihi. Maka sependengar itu jadi paham, oh ternyata bajunya itu warna hitam, dikasih wajhu syibih. Nah, gini maksudnya. Fa idza kana al-musyabbahu bihi a'rafu indahu biwajhi syibah. Kalau musyabbah bihnya itu lebih diketahui dengan wajah syibihnya menurut si pendengar, karena tasbih mufidan, maka tasbihnya mufid. Jadi hadanya itu diketahui oleh si pendengar itu, maka tasbihnya mufid. Contoh, saya lagi megang pulpen. Nah, saya katakan pada si pendengar, si mukhatab, dzalika thawbu kahadza fi sawadihi. Ini baju ini, saya lagi megang pulpen kan, baju itu seperti ini, pulpen maksudnya fi sawadihi, maka itu tasbihnya tasbih mufid li wafaihi, karena sesuai dengan maknanya atau sempurna maknanya. Amma idza lam yakun kadzalika kana tasbih fasidan mardudan. Kalau kejadiannya bukan seperti itu, maksudnya musyabbah ini tidak diketahui, asal-asal dia ngomong dzalika thawbu kahadza fi sawadihi kana tasbihu fasidan mardudan, maka tasbihnya jadi fasid mardud li'adami wafaihi bil ghardi minhu, karena tidak sempurna maknanya, tujuannya dengan tujuan tasbih tadi. Nah, itu tayyib astamir. Itu tadi yang pertama kan, bayan hadil musyabbah, menerangkan keadaan musyabbah. Yang kedua, fi ghardi bayani miqdaril hali, tujuan menerangkan perkiraan sebuah keadaan. Fayuqalu li jahili miqdari qamati Zaidin, maka dikatakan terhadap orang yang tidak mengetahui terhadap postur tubuh, perkiraan postur tubuh Zaid,
seseorang berkata kepada dia, huwa ka'amrin fi qamatihi, Zaid seperti Ammar. Apanya? Posturnya, dalam posturnya. Fa idza kana al-mukhatabu, jika lawan bicara ya'rifu miqdar qamati Amrin, jika lawan bicara tersebut, jika sami lawan bicara tersebut mengetahui miqdar qamati Amrin, perkiraan postur tubuh Ammar, kana tashbihu mufidan, maka tasbih jadi tasbih mufid. Wa illa, kalau si mukhatab itu tidak mengetahui, ay wa illam yakun mukhatab ya'rif arifan fa kana fasidan mardudan, maka tasbihnya jadi tasbih fasid mardud. Yang ketiga, fi ghardi tazyinil musyabbah, tujuan memperindah atau menghias musyabbah. Fa yuqalu lil mukhatabi alladhi ya'lam anna muqlat adh-dhabi a'rafu bis-sawad al-mahmud min wajhi jaydin, maka dikatakan terhadap pembicara yang mengetahui sesungguhnya bola mata antelop itu seperti rusa ya. Antelop a'rafu bis-sawadil mahmud min wajhi jaydin, lebih diketahui dengan hitam kepekatannya daripada wajahnya Zaid. Nah, gimana dikatakan gimana? Wajhu Zaidin kamuqlatidz dhabi, wajahnya Zaid seperti bola mata antelop. Nah, gitu. Ya, si mukhatab ini tidak mengetahui bahwa sungguhnya bola mata antelop itu lebih hitam daripada wajahnya Zaid. Nih, keterangannya. Fa idza lam yakun ya'lam dzalika, kalau si mukhatab itu tidak mengetahui terhadap kepekatan hitam dari bola mata tersebut, fala yatimmal ghurdu, maka tujuannya tidak akan sempurna min dzalika tasbih, dari tasbih tersebut, wa kana fasidan mardudan, maka tasbihnya jadi tasbih fasid mardud. Semanastamil. Yang ketiga adalah kadzalika al-hal fi ghird tashwih al-musyabbah, itu dengan tujuan menjelekkan musyabbah. Fa yaqulu al-mukhatab alladhi ya'lam anna al-musyabbah bi a'rafu bil hay'ati al-makhsusati al-mujibati al-qabbihi, menjelekan musyabbah, maka dikatakan terhadap lawan bicara mukhatab yang tidak mengetahui bahwa musyabbah bi ini lebih diketahui dengan keadaan terkhusus yang bersifat jelek, maka dikatakan terhadap mukhatab tersebut wajuhuhu kasilhati al-jamidati allati naqratha ad-daika. Artinya wajahnya seperti anak unggas yang keras yang dipatuk ayam jantan. Fa idza kana al-mukhatabu bi hadha at-tashbih ya'lam, jikalau mukhatab tersebut dengan tasbih ini ya'lam anna hadzal musyabbah bi, mengetahui bahwa lafaz musyabbah bihnya ini a'rafu bi hadzal wajhi min ghairihi, lebih diketahui dengan wajah ini daripada yang lainnya gitu. Jadi mukhatab itu tahu bahwa silhah ini lebih diketahui dengan lafaz wajhun ini daripada yang lain. Karena tasbihu mufidan makbulan, jadi tasbihnya mufid makbul. Wa illa, jikalau tidak, karena fasidan mardudan, tasbihnya tasbih fasid mardud. Yang terakhir, kadzalikal hal fi ghird istidghafil musyabbah, jadi hal apakah
dengan tujuan apa istitrafil musyabbah apa jarang gitu. Istitrafil musyabbah jarang ditemukannya musyabbah seperti ini gitu. Jarang gitu maksudnya gitu. Jadi musyabbah yang jarang ditemui gitu. Yang maksudnya gak masuk akal gitulah istitrafil musyabbah. Jarang ditemui gitu. Contohnya kama fi tashbihi famun fihi jamarun ka'annaha bahrun minal miski mawjuhud dhahabi fahuwa tashbihun maqbulun al-istitrafi. Jadi contohnya famun fihi jamarun ka'annaha bahrun minal miski mawjuhud dhahabi. Jadi di bara api yang di dalamnya terdapat batu bara seperti lautan dari minyak misik yang bergelombangan emas. Nah, ini kan maksudnya makna yang jarang ditemui gitu kan. Fahuwa tashbihun maqbulun istitrafi. Jadi tasbih maqbul yang al-istitrafi. Li'annahu bihadzal musyabbah bih yatahaqqaq al-istitraful musyabbah. Karena lafaz tersebut dengan adanya musyabbah bi ini menyatakan bahwa jarangnya musyabbah tersebut gitu. Masa kan maksudnya bahru minal miski mawjud dhabi kan jarang gitu kan, atau mungkin dikatakan tidak ada gitu. Idh minal muqarrar indal jami'an hadzal musyabbah bi. Oleh karena itu dari muqarrar menurut menurut sebagian besar belaghiyun an hadzal musyabbah bi yatahaqqaq bi al-istitraf li hadzal musyabbah, bahwa musyabbah bi ini menjelaskan kejarangan musyabbah ini gitu. Maksudnya jarang gitu batu di dalam di dalam bara api di dalam batu bara terdapat bara api yang menyala-nyala gitu kan. Bi khilafi ma law kana al musyabbah bih kitu hadidin ukhidatin naru fi atrafiha. Beda dengan kiranya kita memberikan musyabbah bih ka'annaha kitu hadidin ukhidatin naru fi atrafiha, sepotong belahan-belahan besi yang dipotong sisi-sisinya dengan api. Nah, kalau ini kan masih sering ditemui gitu. Beda dengan baru minal miski mawjuhud dhahabi. Masa iya ada semua selaut itu dari minyak misik kan gitu. Kan sulit kan, jarang ditemui gitu. Fa innahu la istitrafa fihi. Kalau lafaz ini ya bukan jarang ditemui, ya memang sering ada gitu. Fala yakunu tasbih, maka tidak dinakan tasbih makbul gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib astamir min bayanil maqbuli. Saniyan ayyakuna al-musyabbah bihi atamma waqwa fi wajhi syabahi inda sami'i. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan tasbih makbul. Yang kedua ini bahwa adalah musyabbah bihi itu lebih sempurna dan lebih kuat daripada wajhi syibih di sisi orang yang mendengar. Wadzalika fi tashbihi alladzi yuradu bihi, dan itu pada tasbih yang dimaksud dengannya. Bayanul ghardi alladzi yahsulu 'inda ilhaqin naqsi bil kamili, menjelaskan maksud yang tercapai ketika menghubungkan yang kurang dengan sempurna. Wa huwa taqriru halil musyabbahi fi dhihni sami'i, dan itu ketetapan hal musyabbah pada orang yang mendengar. Kata tasbih seperti lafaz tasbihnya itu malam yahsul min sa'i ala ta'ilin birraqimi alal ma'i, orang yang tidak berhasil dari usahanya
tidak berhasil dari usahanya, bagaikan orang yang menulis di atas air. Ya. Fa innal musyabbah bihi atamma wa aqwa, maka musyabbah bihi ini ya lebih sempurna dan lebih kuat. Fayujah shibha alladhi huwa, maka fayujah shibha alladhi huwa at-taswiyatu bainal fi'li wa adamihi fi adamil faidati. Fi adamil faidati, maka mengarahkan syibih yang menyamai di antara fi'il dan meniadakan pada meniadakan faedah, ya, dengan perbedaan jikalau menyamai ini musyabbah dengan lafaz bi Zaidin wal mukhatabi masalan, fa innal musyabbaha bihi laisa atamma wala aqwa minal musyabbahi fil wajhil madhkuri, seperti lafaz Zaid dan mukhatab masalan, maka sesungguhnya musyabbah bihinya tidak sempurna dan tidak lebih kuat, ya, tidak lebih sempurna dan tidak lebih kuat dari musyabbah fil wajhil madhkuri. Salisan ayakuna wujudul wajhi fil mushabbahi bihi musallaman indal mukhatabi wa ma'rufan ladaihi. Ya, yang ketiga ini bahwa adalah adanya wajah pada musyabbah bihinya selamat di sisi orang yang diajak bicara dan dikenal di sisinya. Wa dzalika fil ghurdi alladhi huwa, dan itu pada tujuannya bayanul imkanul musyabbah. Bayanul imkanul musyabbahi itu adalah menjelaskan memungkinkan musyabbah, seperti kama marra fi qauli Abi Thayyib, seperti perkataannya Abi Thayyib, fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil Ghazali. Gini, jika kamu merasa dirimu lebih tinggi, ya, kalau menurut ini perkataannya Abi Thayyib, jika kamu merasa dirimu lebih tinggi akan seseorang, ya, padahal kamu bagian dari mereka, ya, karena misik itu sebagian dari darah hewan, yaitu kijang. Ini contoh dari perkataannya Abi Thayyib. Qala al-khatib aw ka'ayyakuna al-mushabbahu bihi musallama al-hukmi ma'rufa wa inda al-mukhatabi fi wajhi syabhi idza kana al-wardu bayana imkani wujudi. Khatib berkata, atau adalah musyabbah bihinya selamat hukum dan dikenal di sisi mukhatab pada syabah apabila tujuannya menyatakan imkanul wujud, ya, atau membolehkannya ada. Fawajhu syibu alladhi huwa fawqanu syai'i aslahu hatta sara kharijan an jinsihi mustahil fil musyabbahi. Wajhu syibi, ya, wajhu syibinya di sini mana? Yaitu fawqani, ya. Fawqani, ya, itu meninggikan sesuatu akan asalnya sehingga menjadi keluar dari jenisnya, menjadi mustahil pada musyabbah, ya. Jadi di sini itu wajh syibinya itu fawqani tafaqu, ya kan, dari kalimat tadi, dari tafaqu, ya, dari kalimat fa in tafuqil anama wa anta minhum. Nah, di situ wajh syibihnya itu tafaqu ini taknya itu mukhatab, ya. Jadi artinya di sini kan manusia itu tidak ada bedanya. Ya, karena manusia itu asalnya dari tanah, seperti itu. Summa wa huwal mamduhu alladhi faqal anama wa huwa minhum lakinnal mukhataba bihi musallimun biwujudihil musyabbahi bihi wa huwa al-misku alladhi huwa min damil Ghazali wa qad faqahu hatta sara jinsan
akhara ghairihi. Dan sedangkan mamduh yang meninggikan akan anam itu kan seseorang ya, tadi nama seseorang, nama orang ya, yang adalah merupakan dari mereka, akan tetapi mukhatab diselamatkan dengan adanya diselamatkan dengan adanya musyabbah bih. Mana musyabbahnya ya? Musyabbahnya yaitu al-misku ya, al-misku yang merupakan dari al-misku huwa min damil Ghazali, yang merupakan dari darah kijang, dan sungguh meninggikannya sampai menjadi jenis yang lainnya. Wa uditashbihi tantafi tilkal istihalatu fil musyabbah id bitashbihi qad udiyal gurdil matlubu wa huwa bayanu imkanil musyabbahi wa min huna kana hadha tashbihu maqbulan ghayra mardudin. Dengan tasbih hilang oleh yang demikian itu istihalah ya, atau mustahil pada musyabbah, karena dengan tasbih sungguh telah mencapai tujuan yang dimaksud atau dituntut. Ya, mana itu? Yaitu dimaksud adalah gurdul matlub. Ya, itu apa itu gurdul matlub? Itu menjelaskan imkanul musyabbah. Ya, di sini menjadi tasbih yang diterima ya, tidak tertolak. Astamir al-mardudu wa yakunu bi khilafi ma marra suwaril maqbuli bi yakuna qasiran an ifadatil ghardi li'adami tahaqquqi tilka syurutil madhkurati fil qismil maqbuli. Di sini menjelaskan tentang tasbih mardud. Ya, tasbih mardud itu adalah dengan berbeda dari gambaran makbul, dari tasbih makbul, dengan bahwa ringkas ya dari faedah yang dituju untuk meniadakan kenyataan syarat itu yang disebut pada pembagian makbul. Ya, jadi teman-teman bahwasanya tasbih mardud ini adalah kebalikannya ya dari tasbih makbul. Jadi bahwa tasbih mardud ini itu tidak terpenuhinya syarat yang ditetapkan dalam makbul. طيب يمكن كفينا بهذا البيان ونستعفي منكم إذا وجدتم الخطيئات أو الزلات وشكرا كثيرا على مشاهدتكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.